Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas F akan menjelaskan tentang analisis hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik pada pengembangan obat antiinflamasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah konsep dasar farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh memperlakukan obat melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Farmakokinetik menghasilkan profil konsentrasi obat terhadap waktu dalam plasma ataupun jaringan. Yang kedua ada farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang bagaimana obat memberikan efek terhadap tubuh melalui interaksi dengan reseptor, mediator biologis, enzim, dan jalurnya seluler, sehingga bagaimana intensitas efek berubah terhadap konsentrasi obat. Lalu ada hubungan FK dan FD, farmakokinetik dan farmakodinamik, menentukan kecepatan onset efek, durasi respon terapeutik, intensitas dan efektivitas obat. Lalu ada regimen dosis yang aman dan optimal. Selanjutnya, konsep Cmax dengan onset efek klinis. Cmax menunjukkan konsentrasi plasma tertinggi obat, tetapi tidak selalu berhubungan langsung dengan efek klinis maksimal, terutama pada obat antiinflamasi. Menurut Sari dan Wibowo 2022, hal ini karena aktivitas biologis terjadi di jaringan target, memerlukan waktu untuk transduksi sinyal dan penurunan mediator inflamasi, sehingga ada jeda antara puncak kadar plasma dan munculnya efek klinis. Selanjutnya, penyebab keterlambatan efek antiinflamasi. Keterlambatan antara Cmax dan munculnya efek terjadi karena distribusi obat yang lambat ke jaringan target. Aktivasi reseptor yang memerlukan proses transduksi sinyal seperti fosforilasi dan perubahan konformasi protein, serta waktu yang dibutuhkan untuk penghambatan dan metabolisme mediator inflamasi. Fenomena ini dikenal sebagai histeresis farmakokinetik farmakodinamik yang menunjukkan efek tertunda terhadap konsentrasi obat, dikutip dari Kurniawan 2023. Penentuan dosis optimal berdasarkan FKFD. Penentuan dosis optimal tidak hanya berfokus pada Cmax, tetapi harus mempertimbangkan parameter farmakodinamik seperti EC50, konsentrasi efektif 50%, dan EC80, konsentrasi efektif 80%. EC80 umumnya lebih aman karena memberikan efek terapeutik yang stabil tanpa resiko toksisitas. Manfaat hubungan FKFD dalam penentuan regimen dosis. Hubungan FKFD sangat bermanfaat dalam perancangan regimen terapi yang aman. Informasi farmakokinetik membantu menentukan interval dosis berdasarkan waktu paruh eliminasi obat. Sementara itu, data farmakodinamik membantu menilai seberapa kuat respon obat terhadap reseptor target. Untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Untuk deskripsi kasusnya, dalam kasus ini obat menunjukkan Cmax dalam waktu 30 menit setelah pemberian, yang berarti absorpsinya sangat cepat. Namun efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam, menunjukkan adanya lag time antara konsentrasi plasma dan efek klinis. Menariknya, efek maksimal obat tercapai pada konsentrasi lebih rendah daripada Cmax, menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi di atas titik efektivitas tidak meningkatkan respon, yang berpotensi meningkatkan risiko efek samping. Untuk analisis kasus dan solusi farmaseutiknya, kasus ini menunjukkan fenomena umum obat antiinflamasi di mana distribusi ke jaringan target lebih lambat dari absorpsi sistemik. Selain itu, saturasi reseptor membuat peningkatan konsentrasi tidak meningkatkan efek. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan adalah menggunakan dosis lebih rendah yang mendekati EC80, mengembangkan formulasi sustained release agar konsentrasi stabil, dan menyesuaikan interval dosis untuk menghindari fluktuasi berlebih. Selanjutnya, untuk rekomendasi klinis lanjutan untuk uji klinis fase berikutnya, dikutip dari Muhammad tahun 2022, disarankan melakukan evaluasi dosis lebih rendah yang sudah menunjukkan efektivitas melalui parameter biomarker inflamasi seperti CRP, interleukin 6, atau TNF-alpha. Selain itu, pasien harus dipantau untuk efek samping yang mungkin muncul akibat Cmax tinggi pada formulasi awal. Simulasi FKFD juga diperlukan untuk memprediksi variasi respon antar individu. Untuk kesimpulannya, nilai efek antara Cmax dan onset antiinflamasi terjadi karena distribusi jaringan dan mekanisme biologis yang membutuhkan waktu. Dosis optimal sebaiknya ditentukan berdasarkan konsep IC80 dan AUC, bukan hanya berdasarkan Cmax. Dengan memahami hubungan FKFD, regimen terapi dapat dirancang lebih aman, efektif, dan minim risiko toksisitas. Integrasi konsep ini sangat penting dalam pengembangan obat-obatan baru. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.